Halo Sobat AE Media, bersama saya Bang Herman dalam acara Halo, selamat siang dulur-dulur AE Media. Kembali lagi bersama saya Bang Herman sama tim AE Media. Kali ini kita lagi ngeluruk usaha Pak Harlan di daerah Kawedanan Magetan. Ikuti keseruannya. Kali ini kita sudah sampai di rumahnya Pak Harlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Harlan ya? Iya, Ini dari Madiun, dari tim AE Media mau wawancara seputar usahanya Pak Harlan. Oh, ngeten. Oh, nggih. Sedep ya? Monggo, kenalan. Halo sedulur-sedulur AE Media, bersama saya Bang Herman. Kali ini kita lagi ngeluruk di daerah Kabupaten Magetan. Kita lagi bersama narasumber yang bernama Pak Herman. Iya, Pak Harlan. oh Pak Harlan. Harlan, nggih. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Minggu Alhamdulillah. sehat ini. Nah, ini gini Pak, kan kita dari tim AE Media Nggih. mau tanya lah tentang usahanya Pak Harlan. Nah, Pak Harlan ini katanya punya usaha desain tanaman ya, Yes. desain tanaman. Untuk kisah awal mulanya kok punya usaha seperti ini gimana Pak? Tolong diceritakan ke dulur-dulur AE Media. Nggih. Nggih, terima kasih, Mas. Jadi intinya saya sendiri awalnya dan sampai sekarang bergerak di pekerjaan sipil. Jadi bangunan rumah, gedung kantor, ruko dan lain-lain itu. Jadi untuk kerjaan landscape taman atau kolam itu pelengkap aja. Jadi intinya dari pelengkap, kebetulan juga hobi menata pernik-pernik, sebetulnya nggak lepas dari bangunan rumah itu sendiri. Jadi Satu konstruksi ya? kesatuan, dikonstruksi. Jadi kalau sekalian interior termasuk taman, taman indoor, taman outdoor, kita siap bantu. Nah, kelengkapan dari taman sendiri kan macam-macam ya, tergantung dari kira-kira permintaan owner itu yang seperti apa, misalkan cenderung bukaan atau cenderung tropis atau cenderung ruang-ruang privat, itu sebetulnya bisa fleksibel ya, jadi tergantung peruntukannya. Jadi tergantung permintaan dari ini ya, konsumennya. Konsumen, ada kalanya kan kafe ya, Ya. kafe karena ruangnya sendiri sempit, penataannya juga butuh estetika karena yang disajikan bukan menu aja kadang, jadi suasananya juga Suasana dari lingkungan kayak gitu. betul, lingkungan. Misalkan di Ponorogo atau sini biasanya kan pakai vertical garden tapi dua sisi, dua muka. Kan sisi sini juga vertikal, dan sisi ini juga Vertikal. ya. Jadi vertical garden bukan cenderung nempel di tembok aja, ada yang untuk penyekat juga. Terus bagi penyekat juga ada. Ya, jadi Kalau bolak-balik. untuk gambarnya Pak, gambarnya tolong ditunjukin ke Sobat AE Media. Ini kan ada contoh-contoh yang sudah dikerjakan Pak. Ya, Nah ini seperti yang di Madura ini. ini waktu ngerjakan di Madura ya? Iya, waktu dikerjakan di Madura. Ini Madura, ini di Bojonegoro. Bojonegoro yang Madura pakai rangka besi. Oh ini pakai rangka besi? Ya, pakai rangka besi, pakai jalur irigasi, terus setting timer otomatis untuk penyiraman. Oh berarti untuk penyiramannya nanti juga secara otomatis ya? Otomatis, ya. Jadi nggak perlu nyiramin satu-satu?
Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Termasuk perawatan pemupukan itu juga cukup dari saluran irigasi. Oh, dari saluran Ya, irigasi. kita sediakan pompa ya. Jadi misalkan ada wadah, misalkan 10 liter ember situ, pompa dimasukin sama nutrisi di situ, Sama nutrisi. langsung naik, langsung ke pangkal-pangkal tanaman. Jadi efektif dia. Nggak ada yang nutrisi kebuang, langsung ke pangkal akar. Nah, kalau yang ini yang pakai biotek ini, Ini pakai biotek. biotek kain itu. Kalau ini biasanya kan kontak langsung di dinding. Ini belakangnya kita lapisi pakai plastik, Pakai plastik ya. biar nggak lembab. Tujuannya itu, apalagi berbatasan sebelahnya tembok tetangga. Takutnya kita pasang gini, yang kena imbasnya tetangga sebelah. Akhirnya kita cover pakai plastik. Ya. Di sini, kalau seperti yang di Madiun itu ada move tulisan. Jadi misalkan contohnya di sana Larissa, nah ini harus bentuk tulisan. Ini dari tanaman semua. Tanaman semua nih ya. Ya. Jadi pemilihan tanaman itu yang sesuai, kemudian perawatannya nggak terlalu sulit. Sekarang konsumen cenderung yang praktis, hasilnya bagus, cenderung agak males Ya, perawatan. Di situ makanya kita minimalisir risiko tanaman mati atau kekeringan yang ini. Kalau pakai setting timer kan udah pasti. Kalau ini gambar konstruksinya yang mengerjakan konstruksi ini kan yang tanaman guys ya. Terus ini ada juga yang konstruksi ini, atau ya ini untuk kantor-kantor ya? Untuk interior ini. Interior. Ya, ini rumah sebetulnya. Pokoknya rumah. Interior. Nah, kayak gini guys. Penataan. Ini kan sebetulnya di indoor, cuman di atasnya ada bukaan ya. Oh ya, atasnya ada ya. Ada void di atasnya, jadi cahaya tetap nembus. Kalau hujan dia nutup sendiri. Ya. Jadi benar-benar karena ruang sendiri kan sekarang dengan ruang seadanya bisa dimaksimalkan. Kita bisa bantu untuk pekerjaan desainnya. Oh, berarti untuk misalkan pengen desain seperti apa, Paknya juga bisa nih ya? Bisa. Jadi misalkan orang pengen bangun, kita contohkan, aku ada duit 300 juta, lahannya sak gini, kira-kira jadi bangunan seperti apa. Nah dari situ kita olah, kita bantu desain, berikut rap. Kalau kerjaannya kita yang ngerjain, desain itu free. Jadi intinya sampai ke 3G, sampai ini kita terima borongan bersih ya. Jadi saya punya uang sekian, kerjakan. Ya, di situ tertera. Jadi bangunannya luasannya seperti ini, desainnya seperti ini, spek bahannya seperti ini. Di situ tertuang semua. Semuanya. Jadi sebetulnya kadang kan bukan kita ini ya, kadang orang cenderung takut untuk borong kan nanti mahal atau sebetulnya kita fleksibel ya. Fleksibel dalam artian di situ desain disodorkan, speknya disodorkan. Misalkan mau tambah kurang spek, misalkan aku nggak pakai keramik, pakai granit, bisa. Nanti kita hitung bareng-bareng. Gitu. Jadi ini ya terbuka ya. Terbuka ya, termasuk semennya pakai semen apa, terus besinya pakai SNI atau ini tertuang semua di situ, dan owner sendiri bisa kawal itu. Jadi kita memang benar-benar diamankan sesuai kesepakatan. Iya. Nah ini untuk yang selanjutnya saya mau tanya ini Pak, soal kayak kesulitan untuk bikin tanaman hias ini, atau istilahnya itu kadang ada yang minta kayak gini, budgetnya harus gini itu. Ya itu sebetulnya biasa klasik Mas. Jadi kadang hal-hal yang gini kadang pertimbangannya kok larang mendoh. Oh gitu ya. Kadang gitu.
Ya sebetulnya kita fleksibel masalah harga. Kadang kan hampir rata-rata kita tetap misalkan dari owner itu punya tanaman sendiri atau sebagian punya bahan sendiri, itu kita bisa manfaatkan itu. Kadang yang dianggap kurang bermanfaat karena Bisa jadi kita manfaat. olah bisa jadi barang lebih bagus. Dan kita contohkan aja, Pak, saya punya sisa batu pondasi itu, kalau batunya batu pondasi bisa enggak? Ya sebetulnya kita kesulitan karena batu pondasi atau batu belah itu nilai estetikanya kan kurang. Kurang ya? Kurang, Yang nggih. bagus itu berarti batu dari Batu Alam. alami ya, misalkan batu kali, misalkan ada yang bulat atau gepeng, ada yang bengkok, itu kan bentukan alam dan prosesnya pasti lama itu karena dibelah. Makanya kita biasanya tetap secara bahan batu yang estetikanya jelek kita taruh pakai pondasi bawah. Untuk tampilan atas kita tetap pakai batu sendiri, batu alam ya. batu alam sendiri. Batu alam sendiri jenisnya juga macam-macam. Biasanya warna batu itu menyesuaikan dari airnya. Oh, dari air. Airnya keruh, batunya juga Keruh ya. keruh, Jelek. kusem istilahnya, nggih. Kalau airnya jernih, dia biasanya lebih terang. Biasanya yang bagus ini batu di pegunungan atau Biasanya batu pegunungan kali, istilahnya batu wahyu, Mas. Batu wahyu itu kayak kalau dibelah ini bisa jadi lempengan. Lempengan tipis-tipis, bisa tipis-tipis dipakai ya. batu alam itu. Itu daerah tertentu, harganya juga di daerah tertentu dan harganya lebih murah. Lebih murah. Tapi biasanya untuk bahan batu ataupun tanaman ini semuanya sudah disiapkan atau emang ada yang pesan baru cari gitu. Oh ya, kalau itu kita siapkan, Mas. Jadi misalkan ada pesanan, kita pakai, kita udah siap bahannya. Nanti begitu ini saya siapkan lagi minimal 1 set. Sebenarnya yang perlu disiapkan kan untuk pernik-pernik filter. Keberadaan filternya. Kalau kolam itu ya. Terus kalau semacam taman untuk vertikal itu rangka kita siapkan. Dan tanamannya sendiri itu juga kita siapkan. Misalkan ada kurang, tinggal nyari tambahannya, Tambahan. atau kita manfaatkan tanaman dari owner itu. Sebetulnya sambil kita ngerawat, kita pruning, kita potong, kita bentuk, biasanya lebih senang itu owner. Kalau untuk perawatan nih sulit nggak? Atau ada juga dari timnya sampean ini, wah nanti ada perawatan selanjutnya kalau pengen itu, ada nggak? Ada, jadi sebetulnya dari proses pengerjaan sendiri kita siapkan untuk jalur irigasinya yang pakai noxel tiap Setiap tiap tanaman. tanaman kita pakai noxel, kita sesuaikan mana tanaman yang butuh air banyak atau nggak mau banyak air, itu kita sesuaikan. Berarti sudah bisa menyesuaikan ya noxel itu. Bisa kemudian, dan tanaman sendiri kan perlu nutrisi ya, kita siapkan juga penjadwalan pemupukannya. Dan kadang kan ada jenis tanaman tertentu yang nggak mau dipupuk, ada juga, Mas. Waduh. Ada juga kalau dipupuk dia misalkan warna merah jadi warna hijau, Berarti warnanya bisa berubah. ada tertentu yang nggak mau dipupuk, dia cenderung kekurangan terus, jadi warnanya bisa merah, contohnya bisa merah. Terus tadi kan saya sempat ngobrol sama jenengan, katanya ini tanaman itu kalau di rumah A tiba-tiba dipindah ke rumah lain itu bisa layu ya? Bisa ya, istilahnya semacam stres lah kalau ini. Itu bisa, cuman ada perlakuannya sendiri. Jadi nanti
termasuk ini intinya kan belajar bersama Mas ya. Iya, belajar Jadi kita bukan lebih paham, lebih ini apa yang kita pernah terapkan itu kita sampaikan ke penonton lah, ya, biar tahu, jadi biar bermanfaat. biar tahu apapun itu namanya tanaman perlu dirawat rutin. Nah, dari situ kan ada semacam mulai dari pemupukan, terus tambahan media kayak seperti itu. Kalau untuk pemupukan biasanya bahannya pakai apa biasanya? Yang murahan aja, yang di toko-toko pertanian banyak itu biasanya saya pakai sprint yang murah. Sprint. Ya, dosisnya nggak terlalu tinggi, kecuali untuk jenis tanaman tertentu yang butuh ekstra ini kan, cuman di situ biasanya nggak kita sodorkan, yang perawatannya rumit nggak kita sodorkan. Orang cari Yang gampang. yang gampang, perawatannya mudah, dilihat nyenengnya itu aja sebetulnya. Kalau yang ini tanaman yang bisa nyala pada saat kesorot lampu itu biasanya tanaman apa? Itu semacam pilo. Pilo itu semacam sirih gading atau putri salju atau semacam kok yang cenderung kuning Mas. Soalnya biasanya kita pakai lampu tembak itu kan yang warm white ya, yang cenderung kuning. Jadi misalkan kena pencahayaan itu fokus di frame itu aja yang nyala. Berarti itu bunganya bisa nyala ya? Iya. Jadi apa yang perlu ditonjolkan ya itu, jadi nggak melebar kemana-mana. Tidak kelihatan hidup itu. Ya. Dan setting lampu pun nggak sembarang setting, kita cenderung malam hari. Oh, malam hari? Malam hari, jadi memang tujuannya kan itu. Berarti itu ya, ownernya itu nggak perlu repot-repot istilahnya malam harus tak nyalakan atau enggak ya? Berarti sudah tersetting sendiri gitu? Ya sebetulnya kalau pengen itu bisa kasih timer, bisa. Cuman untuk setting posisi penempatan lampu yang pas itu di mana itu kan kalau nggak trial malam kan nggak bisa. Misalkan siang, oh ternyata kok kehalang dari matahari. Ya, enggak, misalkan dari tanaman ada yang menjulur itu kehalang. Makanya sekaligus penataan awal itu, terus dilihat perkembangan ke depan itu tanaman waktu dipasang pertama sama 2 bulan ke depan udah berubah semua itu. Perlu ada yang pemangkasan, perlu ada yang nambah media yang kira-kira dia utilang ya, kadang kan cuma manjang aja nggak mau nyebar, itu juga. Jadi biasanya nih ownernya ngubungi lagi, ini ada yang perlu dipangkas atau istilahnya sana sendiri yang merawat ya? Biasanya kita yang aktif. Oh, kita yang aktif. Pak, ini saya jadwal untuk pengecekan tanaman itu ya itu sebagai bentuk pelayanan pernah jual itu. Nah, cuman untuk berikutnya misalkan nggak ada waktu, nggak ada ini, kita biasanya ada kontrak perawatan. Kalau benar-benar nggak sanggup nangani ya, apalagi luasannya lumayan banyak. Kalau kecil gitu mungkin kan bisa lah istilahnya tangani sendiri kan ya, bisa. tangani sendiri. Apalagi ini ruang publik, contohnya di klinik atau di rumah sakit atau ini kan ya perlu perawatan. Iya, perlu perawatan. Jadi ini yang ditawarkan selain bikin tanaman maksudnya dari mulai nol sampai selesai juga perawatan juga ya. Perawatan juga. Jadi kontrak perawatan. Kontrak perawatan itu berdasarkan call panggilan dari owner atau terjadwal rutin. Sesuai kesepakatan awal lah kan gitu. Ya, jadi bentuk itu sendiri kan dari mulai pemangkasan, pemupukan, penambahan media sama perubahan pola. Kadang orang jenuh ya, misalkan itu kok tampilannya gini-gini, kita bisa oper itu. Oh, bisa dirubah? Iya, formasi bisa dirubah.
Kalau untuk ini Pak, pemasaran biasanya caranya sampean menawarkan ke orang itu gimana biasanya? Ya selama ini kita belum ada bantuan dari sifatnya kan zamannya medsos Mas ya. Maksudnya, Sementara ini belum. Ya dari door to door aja, misalkan saya ngerjakan kayak misalkan di Ponorogo gitu. Akhirnya kan ketok tular gitu loh Mas. Oh, iya, Sementara ini ketok tular. cuman itu. cuma itu ya. Iya. Tapi alhamdulillah sudah banyak ya yang ngoling Pak. Saya pesen ini Pak, Ya, desain ini Pak. Gitu. lumayan. Jadi kadang kita yang penting untuk hal gini kan kita fleksibel aja Mas. Fleksibel dalam arti kalau orang pengen kan namanya ini kita juga harus layani. Misalkan kita bisa aja misalkan, Pak ini ruangannya lahannya kurang lebar ini, kita nggak bisa maksa gitu ya. Lahan yang tersedia itu aja kita olah, kemudian kita sketsa, kita tanya konsepnya pengen seperti apa biar satu kesesuaian sama lingkungan Sama sekitar, lingkungan. nyambung gitu. Insya Allah bisa sampai Bisa. ini. Misalkan ada hal yang kurang atau yang ini kita tetap perbaiki lah. Terus ini yang terakhir dipromosikan Pak. Promosikan misalkan ini loh penonton ada yang pengen, wah saya kelihatannya pengen bikin taman. Nah, menghubunginya ke nomor mana, alamatnya mana gitu. Oh ya. Promosikan ke sobat-sobat penonton ini. Oh ya. Jadi misalkan ada minat atau konsultasi bisa langsung hubungi saya di 082 141 975 839. Saya beralamat di Desa Mojorjo, Kecamatan Kawedanan, Magetan. Nah, ini untuk sobat AE Media. Jadi kalau kalian pengen mendesain taman atau butuh istilahnya desain konstruksi rumah juga Pak ya. Iya. Nah, ke bapaknya ini juga bisa. Jadi nanti bisa menghubungi nomor, nanti akan saya cantumkan di deskripsi di bawah. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung. Semoga ini informasi ini memberikan manfaat untuk kita semua, untuk subscriber, untuk saya sendiri juga sama, saya bisa nambah ilmu wawasan tentang tanaman merawat itu harusnya gimana kan gitu Pak ya. Iya. Bapaknya juga sama, semoga diberikan kesehatan dan rezeki lancar untuk usahanya. Amin. Kita akhiri, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.